Kamu boleh tak terpakai di era yang lama, tapi tidak di eraku. Sebuah kalimat tersirat yang dapat menggambarkan bagaimana pandangan Bojan Hodak terhadap 4 pemain ini. Empat pemain yang menjadi poros utama Persib untuk menjadi penantang serius perebut gelar juara Liga 1 di musim ini. Di era Bojan Hodak, tim Maung Bandung seketika mendapatkan julukan baru, si tukang prank lawan dan spesialis comeback. Yang mana tim ini seperti membiarkan musuh terlena, namun hanya dalam satu momen, Ciro dan kawan-kawan seketika berubah jadi buas. Dan yang terjadi, Persib selalu mencatatkan comeback dengan gol di menit akhir. Lihat saja, saat melawan Dewa United, tim Sultan yang satu ini harus dibuat gigit jari. Saat kemenangan di depan mata ternyata harus kandas akibat gol Persib di menit 92 yang membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Melawan Persik Kediri juga tak kalah heroiknya. Anak asuh Bojan Hodak ini kembali mencetak gol di penghujung laga. Kali ini di menit 87 yang membuat Persib menang dengan skor 2-1. Lawan PSIS Semarang juga dramatis. Pertandingan paling panas yang berdarah-darah serta hujan kartu. Lagi dan lagi, Persib berhasil mencetak gol di menit terakhir, yaitu menit 92 dan memenangi pertandingan dengan skor 2-1. Lawan tim rival yaitu Persija Jakarta, lagi dan lagi magis itu terbukti. Persija yang beberapa laga terakhir selalu menang di partai kandang di era Bojan Hodak, sungguh tak semudah itu. Di menit ke-85, Persib gagalkan kemenangan tim Macan Kemayoran dengan skor 1-1. Dan malam tadi yang paling dramatis, Persib sempat dibuat frustasi saat serangan bertubi-tubi mereka selalu dikandaskan oleh pertahanan yang dikomandoi oleh Awan Seto. Dan yang terjadi, boom, lagi dan lagi. Gol di menit injury time seperti menunjukkan kepada publik sepak bola, biasakan nonton Persib sampai selesai. Haters bilang ini adalah kebetulan. Namun, bagi mereka yang mengikuti, menyaksikan bagaimana tim ini meramu strategi lewat taktik dan pergantian pemain. Tentu, standing applause akan selalu mereka berikan untuk maestro bernama Bojan Hodak. Di balik 6 pertandingan tanpa kekalahan, Persib yang beberapa di antaranya adalah hasil comeback, tentu saja ada beberapa sosok pemain yang menjadi kunci. Yang menariknya, beberapa pemain ini justru tak begitu dapat tempat di era Luis Milla. Namun di era Hodak, mereka justru seperti terlahir kembali. Ezra Walian. Jika berbicara tentang Ezra, tentu yang terlintas di benak kita adalah sosok pemain yang bermain stylish. Ia tak begitu cepat, namun punya kejeniusan. Di era Luis Milla, memang nama Ezra sedikit terlupakan. Pemain 25 tahun ini hanya mampu melesatkan 1 gol dan 0 assist dari 22 pertandingan. Sedangkan di era Bojan Hodak, Ezra mampu improve, 2 gol dan 1 assist telah ia lesatkan. Itu terjadi hanya dalam 12 laga yang mana Ezra kerap kali masuk hanya dari bangku cadangan, namun mampu memberikan efek signifikan. Ezra si Super Sub, julukan baru untuk pemain half-blood milik Persib Bandung yang satu ini. Ia tak peduli seberapapun menit bermain yang Hodak berikan. Yang pemain ini tahu, tampaknya hanyalah bagaimana bisa memberikan efek bagi tim saat ia ada di lapangan. Dan puncaknya, assist dari Ezra malam tadi sukses membuat Persib menang sekaligus menjadi gol ke-1000-nya Persib Bandung.
Nick Kuipers. Kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu saat nama Nick dicoret dari tim Persib Bandung era kepelatihan Luis Milla. Saat itu, Nick hanya bisa menyaksikan perjuangan teman-temannya dari jauh, bukan dari bench, melainkan hanya dari tribun penonton. Bahkan, saking terpukulnya, ia sampai mengatakan, "Sungguh berat menyaksikan tim ini berjuang namun tak menjadi bagian dari mereka." Setelah bermain setiap laga dalam 4 tahun, sekali biru, maka akan selamanya biru. Di era Bojan Hodak, Nick sungguh tak tergantikan. Nick pernah mengatakan tentang perbedaan antara saat dilatih Milla dan Bojan Hodak. "Bagi saya, perbedaan besarnya ada di formasi. Saya melihat para pemain lebih percaya diri dengan formasi ini. Ketika pelatih datang, kami kembali ke dasar. Saya punya perasaan ketika yang sebelumnya datang, ia ingin melakukan perubahan yang terlalu sulit," ungkap pemain yang telah bermain 5 musim untuk Maung Bandung tersebut. Arsan Makarin. Di era sebelumnya, Arsan hanya diturunkan 5 pertandingan selama musim 2022-2023, yang mana itu pun tak bermain penuh. Di era Hodak, Arsan jadi super sub yang cukup diperhitungkan. Melawan PSIS, ia masuk kemudian berhasil memberikan efek kejutan bagi para pemain Mahesa Jenar. Melawan Persikabo, ia datang sebagai pemain pengganti, kemudian ia mampu memberikan assist. Dan malam tadi, ia jadi salah satu suksesor kemenangan dramatis Persib saat menghadapi Bayangkara. Sungguh, transformasi signifikan dari pemain yang sebelumnya sangat minim untuk diberikan menit bermain. Kakang Rudianto. Pemain 20 tahun ini secara mengejutkan selalu dipercayai oleh Bojan Hodak saat berduet dengan Nick Kuipers. Hodak tampaknya tak bisa berpaling dari bakat tersembunyi pemain kelahiran Cianjur yang satu ini. Absennya Irianto dan cederanya Alberto Rodriguez sempat membuat para bobotoh khawatir sebab Nick akan kehilangan tandem di barisan belakang. Namun, Kakang menjawab kekhawatiran itu dengan begitu apik. Bahkan dalam 5 laganya bersama Hodak, pemain ini bermain begitu bersih, belum ada kartu yang ia kantongi. Sebagai penutup, banyak yang bilang Bojan Hodak ini pelatih yang melatih tapi tak punya filosofi bermain cantik, macam yang diperagakan oleh Luis Milla. Namun, melihat sepak terjang pelatih ini, tampaknya ia bukan tak mengerti bagaimana sepak bola modern bekerja. Hanya saja, ia mencoba menyesuaikan tim. Ia tak mungkin membawa taktik full Eropa yang begitu kompleks, kemudian diterapkan langsung pada pemain yang belum mampu menerima itu. Apakah kalian percaya Bojan Hodak bersama Persib Bandung akan mampu berbicara banyak, atau bahkan mampu menjadi kontestan serius perebut gelar juara Liga 1? Coba tuliskan pendapat kalian. Akhir-akhir ini banyak yang bilang jika Persib Bandung sudah tak lagi menampilkan sepak bola indah seperti eranya Luis Milla. Persib di bawah kepelatihan Bojan Hodak dinilai seperti menghilangkan tiki-taka yang ditampilkan oleh Luis Milla. Namun mereka lupa tentang misi sesungguhnya pelatih ini datang ke kota Bandung. Ia tak peduli apa itu tiki-taka. Yang ia tahu bagaimana membawa tim ini terus menjadi tim kebanggaan bagi para supporter lewat kemenangan demi kemenangan. Maka tak ada kebanggaan yang melebihi daripada mendukung tim yang hadirnya lebih dulu daripada kemerdekaan Indonesia. Tim yang namanya telah melegenda di sepak bola Indonesia. Maka kaos Bandung belongs to me atau Bandung milikku adalah kaos yang dapat menggambarkan kecintaan para bobotoh dalam mendukung Mark Klok dan kawan-kawannya.
Juga kaos dan jersey Persib Bandung yang bisa kamu koleksi dalam mendukung setiap perjuangan Maung Bandung di musim ini.